Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Memantoro dengan NPM B1A025353. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kriminologi dari perspektif teori feminis, yaitu cara pandang yang melihat kejahatan hukum dan sistem peradilan dengan mempertimbangkan pengalaman dan ketidaksetaraan gender, terutama yang dialami oleh perempuan. Teori feminis dalam kriminologi berangkat dari pemikiran bahwa sistem hukum dan definisi kejahatan selama ini sering tidak netral gender. Artinya, pengalaman perempuan sering diabaikan atau kurang diperhatikan dalam memahami kejahatan, baik sebagai korban, pelaku, maupun pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Fokus utama teori ini adalah mengungkap ketimpangan gender yang memengaruhi bagaimana kejahatan terjadi, dipahami, dan ditangani. Latar belakang dalam kriminologi tradisional, pengalaman laki-laki sering dianggap sebagai standar utama. Akibatnya, pengalaman perempuan dalam dunia kejahatan dan peradilan sering tidak terlihat atau kurang dianggap penting. Teori feminis muncul sebagai kritik terhadap kondisi ini, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Ada beberapa asumsi penting dalam teori ini. Yang pertama, patriarki dan ketidaksetaraan gender dianggap sebagai akar dari banyak bentuk kejahatan dan ketidakadilan. Kedua, gender adalah konstruksi sosial yang memengaruhi bagaimana seseorang diperlakukan dalam masyarakat maupun sistem hukum. Ketiga, pengalaman perempuan dalam kejahatan bisa berbeda dari laki-laki, sehingga analisis kejahatan harus sensitif gender. Keempat, hukum dan institusi formal tidak selalu netral, karena bisa dipengaruhi oleh nilai dan struktur patriarki. Tujuan dari teori feminis mengungkap bagaimana ketidaksetaraan gender berperan dalam menciptakan dan mempertahankan kejahatan. Selain itu, teori ini juga berusaha mengkritik bias gender dalam hukum dan kebijakan, serta memberikan ruang bagi suara perempuan, baik sebagai korban, pelaku, maupun pembuat kebijakan. Tujuan akhirnya dari teori ini adalah mendorong sistem peradilan yang lebih adil, responsif, dan setara gender. Ada beberapa pendekatan penting, yaitu feminisme liberal yang menekankan kesetaraan hak dan kesempatan, feminisme radial yang melihat patriarki sebagai sumber utama penindasan perempuan, feminisme sosial yang mengaitkan ketidakadilan gender dengan sistem ekonomi dan kelas sosial, dan feminisme postmodern yang menekankan bahwa pengalaman perempuan itu beragam dan tidak bisa disamaratakan. Contoh penerapannya, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, teori feminis melihatnya sebagai kejahatan serius yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, bukan sekedar urusan privat. Dalam kasus kekerasan seksual, teori ini menyoroti bahwa victim blaming dan dominasi pandangan patriarkial. Dalam sistem peradilan, teori ini juga mendorong kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban perempuan, kritik dan kontribusi. Teori ini dikritik karena dianggap terlalu fokus dan perempuan dianggap kurang universal. Namun di sisi lain, kontribusinya sangat besar, terutama dalam memperluas definisi kejahatan, membuka mata terhadap bias gender, dan mendorong kebijakan yang lebih manusiawi. Kesimpulannya, teori feminis dalam kriminologi membantu kita memahami bahwa kejahatan dan keadilan tidak bisa dilihat secara netral gender. Dengan perspektif ini, kita bisa mendorong sistem hukum yang lebih adil, setara, dan menghargai pengalaman setiap individu tanpa adanya bias gender. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.